Saya ingin melanjutkan usaha nugget sendiri di rumah. Mungkin udah ada dukungan dari Bu Umi. Secara harga kompetitif ya jauh lebih murah ini. Jauh lebih murah? Jauh lebih murah. This is Smakda Class. Let's talk and relax. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita berjumpa lagi di podcast SMK Negeri 2 Purbalingga. Tentu dengan tamu yang spesial. Dan kali ini kita sudah dihidangkan produk. Dan mungkin kita langsung saja, ini sebenarnya produk apa, dan ya kita akan tanya-tanya mungkin ini prosesnya seperti apa. Dan karena ini adalah produk asli dari SMK Negeri 2 Purbalingga, khususnya agribisnis perikanan air tawar. Mungkin pertama adalah perkenalan dulu ya dari Bu Umi, silahkan Bu Umi. Terima kasih Mas Fajar. Perkenalkan, nama saya Umi Yani Asuti, sarjana perikanan di SMK Negeri 2 Purbalingga. Saya selaku ketua jurusan agribisnis perikanan air tawar, sekaligus sebagai pengelola rumah produksi ikanku. Rumah produksi ikanku ini merupakan salah satu usaha atau unit bisnis atau unit produksi yang ada di jurusan perikanan. Yeah. Nah, mungkin seperti itu Mas Fajar. Baik, terima kasih Bu Umi ya. Itu perkenal dari Bu Umi. Kita langsung ke yang ada di samping kita. Ada siswi-siswi kita ini. Calon juragan. Calon juragan, amin. Milenial. Silakan. Ya. Dari sini dulu nggak Mas? Silakan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aulia Setianingsih dari kelas 12 APAT 1. Saya siswi yang diajar sama Bu Umi. Terus saya PKL di ruangan di rumah ikanku. Selanjutnya. Terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Kamila Nurhasana dari kelas 12 APAT 2. Yeah. Pernah mantan PKL di ikanku membuat nugget. Baik, mungkin ini ya, kita akan membicarakan atau ngobrol tentang ini, yaitu ikanku tadi yang sudah disampaikan. Ikanku itu sebenarnya apa sih Bu? Oh gitu. Sejarahnya gitu ya? Iya, sejarahnya. Jadi gini, kita kan di SMK dituntut untuk bisa mencetak calon juragan. Iya. Nah, tuntutan itu otomatis harus kita tindak lanjuti dalam bentuk kegiatan UP atau kegiatan unit usaha. Iya. Di setiap jurusan di SMK Negeri 2 Purbalingga itu ada 5 unit produksi, 5. Salah satunya ikanku. Nah, di ikanku ini sebagai wadah untuk siswa latihan berwirausaha. Jadi di ikanku ini siswa diajari untuk bagaimana memproduksi suatu produk sampai dengan pemasaran. Jadi benar-benar real. Anak langsung terjun di lapangan bagaimana cara memproduksi suatu produk. Kebetulan produk kami berupa nugget yang kita beri merek ikanku. Nah, produk nugget ini terbuat dari ikan. Kemudian formulasinya juga sudah paten. Kemudian pemasarannya juga sudah cukup luas ya. Pemasarannya pelakunya juga siswa juga. Siswa ini semua ya? Semuanya siswa. Jadi ya? Dalam berbisnis itu jangan hanya bisa memproduksi. Yang terpenting itu harus menguasai pasar. Marketingnya harus jago. Siswa kami turunkan di lapangan, menemui konsumen langsung, berkomunikasi langsung, menawarkan langsung, bisa membawa diri supaya konsumen itu mau membeli produk kita. Nah, untuk menambah daya tarik, nanti siswa yang melakukan marketing kami lengkapi dengan seragamnya seperti ini. Nanti pada saat misalkan pemirsa melihat ada siswa kami yang menggunakan seragam ini adalah siswa kami dari unit produksi ikanku. Memang warnanya kita buat yang paten merah dan kuning, termasuk juga kemasannya seperti itu. Seragam ya semuanya. Seragam. Ya, jadi supaya dari jauh itu udah kelihatan, oh itu anak ikanku. Ada identitas tersendiri. Nah, itu kira-kira
gambaran apa yang dilakukan di rumah produksi ikan. Ini perlu saya sampaikan, Mbak Aisyah ini jago marketing loh padahal. Jago marketing ya. Jago marketing banget. Dia pada saat ada tugas untuk memasarkan, dia bukan hanya mendatangi ke instansi-instansi, dia juga lewat medsos. Lewat medsos. Jadi kalau dia sudah tahu, oh saya mau marketing, dia dengan WA-nya, dengan Instagram-nya dia langsung sebar-sebar. Besoknya tinggal COD-an. Itu sudah seperti ini. Ini Mbak Aisyah ini followernya berarti banyak di Instagram. Berapa? Nah, ini memang anak gaul. 1000 lebih, Pak. 1000 lebih. Oh, saya kalah berarti ya. Nah, ini dia menggunakan medsosnya untuk memasarkan ikanku lah. Kemudian kami juga, ini juga Mbak Kamila juga sama, sudah terlatih 3 bulan, dan pada saat kami tugaskan untuk pemasaran sudah sangat menguasai medan. Nah, maka dari itu anak siswa perikanan yang PKL di Ikanku diharapkan saat ini membimbing adik kelasnya. Adik kelasnya saya cuma ngasih instruksi bagaimana detailnya, mereka yang akan menjelaskan. Dia sudah sangat paham. Area-area mana yang banyak pembelinya dia paham banget. Oh, di sebelah sini tuh banyak yang beli. Gitu. Kemudian kami juga ngobrol-ngobrol nih, salah satunya Aisyah ini tertarik nanti setelah lulus mau buka usaha ini. Ya, dan didukung oleh keluarga. Saya kemudian otomatis saya support dong. Saya kasih tahu kalau kamu ingin buka usaha ini dari awal, selain bangunan kira-kira butuh dana 15 juta lah. Ada 2 freezer, minimal 2 freezer, 1 kulkas, dan yang lain sih gampang. Ya, ibaratnya saya sampaikan ke Mbak Aisyah ini, ya senilai 1 buah motor baru lah. Daripada minta motor baru ke orang tua buat gaya-gayaan, mendingan minta uang buat modal buat usaha seperti ini. Dan saya percaya betul dia sangat piawai. Mudah-mudahan dengan pengalaman di sekolah ini akan muncul juragan muda di masa yang akan datang. Ini sudah menyampaikan ke saya. Tinggal nanti muncul lagi siapa, ayo didukung sama orang tua. Ya, itu gambarannya kan gitu ya. Nah, kalau Mbak Kamila juga, ya saya sih sangat percaya yang sudah yang PKL di Ikanku itu sudah bisa dilepas. Ibaratnya buka sendiri di rumah bisa, asal didukung dana. Kalau masalah, saya sampaikan ke Mbak Aisyah, kamu kalau mau buka silahkan konsultasi dengan saya. Berhubung alumni, biaya konsultasi gratis. Ya, nanti saya ajarkan suppliernya di mana yang murah, kemudian marketingnya nanti bagaimana. Ya, nanti saya dampingi kalau memang serius untuk membuka usaha ini. Tuh. Baik, Bu. Ini Bu, ini kan Ikanku ya, Bu. Iya. Ikanku itu sebenarnya secara umum ya. Itu merek dagang. Merek dagangnya ya. Atau Ikanku ini hanya untuk nugget saja sebenarnya? Enggak. Ini Tidak. merek, iya. Jadi nanti di sini bisa tertulis ada nugget, ada kaki naga, tapi sementara permintaan yang paling besar itu nugget. Dan kaki naga juga di bawahnya itu. Dulu kita pernah memproduksi bakso tapi kurang direspon oleh masyarakat. Jadi ya udahlah, kita produksi yang pasti-pasti saja. Nah, ini kemasannya seperti ini. Anak dari awal sampai akhir ini siswa semua ya? Siswa, dari menyiapkan alat, menyiapkan bahan, ya, formulasinya juga sudah paham, manajemen produksi sudah paham, ala Ikanku. Ya, mungkin di perusahaan lain juga ada, tapi mungkin manajemen produksinya kan beda-beda. Kalau ini sudah paham. Jadi saya cuma instruksi, tolong ini ada bahan, silakan disiapkan. Dia nanti menyiapkan berdasarkan populasi. Kemudian ya seperti itu. Jadi ini produksinya dan sedikit promosi. Ini makanan yang sehat, terbuat dari ikan. Ikannya memang bukan ikan air tawar, tapi ikan laut, ikan kuniran. Kami ambilnya dari pelabuhan Tegal. Kemudian bahan-bahan tambahan yang lainnya ada tapioka ya. Mereknya juga apa? House Brand. Kemudian ini di endorse dong, ya. Kemudian mentega juga merek-merek yang paling bagus, ya. Pakai. Kemudian minyaknya juga kita bukan minyak curah ya. Terus apa lagi ya? Ya bawang putih, bawang itu ya standar lah ya. Dan yang jelas tidak menggunakan pengawet, tidak menggunakan MSG,
Kalau tidak pakai pengat, ini tahan berapa lama, Bu? Nah, kalau ini di sini ada aturan. Oh, ininya, sudah tertera. Ya, harus Oke. disimpan di apa? Disimpan dalam suhu beku. Jadi harus masuk Beku ke ya? freezer. Harus. Jadi memang ya harus masuk freezer. Kalau sudah masuk freezer 1 bulan cukup. Ya. Tahan berbulan-bulan ya, Bu, kalau freezer Sebaiknya itu ya? 1 bulan. Sebaiknya satu bulan, jangan ya? lebih. Soalnya Oh. takutnya ada penurunan kualitas, tapi masih tetap layak dimakan, tapi nanti ada saja perubahan. Tetap, Ada yang kurang ya, iya. Bu? Menurut saya sih, ya jangan lebih dari 1 bulan. Iya. Kemudian dimakan dalam kondisi yang panas atau hangat. Ya itu jauh lebih enak ya. Ya. Enak. Ini cocok untuk lauk juga ya, Bu? Ya, cemilan bisa, untuk Cemilan lauk bisa, juga lauk bisa. juga bisa, Ini ya. salah satu cara bagaimana ibu-ibu yang ingin memberikan asupan gizi yang bagus. Kalau anak kan makan ikan langsung kadang nggak mau, bau dan lain sebagainya, banyak durinya. Ya. Ini salah satu alternatifnya kita olah menjadi produk makanan dalam bentuk paket seperti ini. Nah, Oke. coba mungkin bisa ditanyakan cara buatnya, kan paling Oh, ada iya. di luar. Bagaimana cara Nah, ini. pembuatannya? Ya, pertama-tama nyiapin bahan. Dagingnya dulu, dagingnya kan masuk freezer. Dikum dulu sampai agak lembek gitu, baru dipotong. Terus kalau udah gitu siapin bahan yang lain, kan ada tambahan-tambahannya. Apa lagi? Yaitu mentega, ya tepung, terus telur, minyak, bawang merah, bawang putih, Wortel. Oh, ada wortelnya juga ya? Ada. Itu paket lengkap, ada sayurannya. Ya. Terus mentega, minyak, telur, udah. Telur udah. Lada, Ya ada garam, garam, gula pasir. Kalau udah digiling kan pergi ke tempat gilingan. Baru kalau udah digiling dicetak gitu. Cetak terus lakukan pengukusan sampai mengembang. Berapa lama prosesnya? Kalau misal kira-kira kan tergantung itu Pak, apa pembikinan berapa adonan Oh, gitu. berapa Biasanya adonan? 2 adonan itu biasanya jam 8 berangkat ke penggilingan, terus nanti jam 9 paling pulang terus sampai jam 12 mungkin udah selesai itu 2 adonan, kalau nggak jam 11 kayak gitu. Mempercepat kita lah bikinnya gimana kayak gitu Pak. sudah di paket. Sudah. Itu yang 2 adonan. Kalau misal 4 adonan, 3 adonan kan sampai sore biasanya kayak gitu Pak. Kan beda. Yang dimaksud 1 adonan itu yang seberapa sih? Formulasinya yang Oh, iya, satu formulasi. Iya. Berapa kilo biasanya, Bu? berapa kilo? Ikannya 5 Ikannya kilo. 5 kilo. Oh. Ikannya 5 Lumayan kilo. banyak ya? Tepungnya berapa? Tepungnya berapa? 2,5 kilo. Oke. Kemudian Dominan banget ikannya berarti ya? Iya. Tapi tidak berbau amis ya Pak. Tidak. ini kan pernah coba. Oh, udah pernah coba Ya, ya. saya beberapa kali sudah mencoba sih. Sebagian sudah pakai lauk juga sih sebenarnya. Enak ya Pak. Ya, enak. Oke, selanjutnya terkait dengan ikanku ya, Bu. Sebenarnya nama ikanku itu ada filosofinya nggak sih sebenarnya, Bu? Ya, sebenarnya ini ikanku itu ya sebenarnya ya kita mau mengedepankan produk ikan Q. Apa ya mereknya? ya? Q. Terus ya ikannya aku. Kayak gitu aja. Kebetulan ide ini dari Bu Kiki. Oh, Bu Kiki. Bu Kiki, kalau gini aja gimana Bu? Ya udah bagus, pokoknya Kiu gitu ya. cari nama yang simple tapi harus ada ikannya. Mudah diingat ya, Mudah Bu. diingat Nah, iya. gitu. Jadi Oke. ya udah itu aja. Ini berdiri tahun 2015. 2015 ya? 2015 awalnya dulu saya ditantang sama kepala sekolah zaman dulu Pak Win. Pak Win. Itu yang membidani Pak Win. Bu Umi bisa nggak bikin usaha tapi yang ya. kontinu yang boleh. Tapi tolong saya dibekali ilmu dulu. Lah terus gimana maunya? Saya mau magang. Akhirnya saya dengan Bu Kiki magang di Tegal. Dari usaha itu saya ambil sisi positifnya, sisi yang kurangnya tidak saya pakai dan sedikit saya poles formulasinya. Saya nyoba pakai formulasi sana, saya kurang cocok di ini, akhirnya sedikit tambah, ya ada tambah-tambah sedikit versinya kita, jadilah seperti ini. Iya. Jadilah seperti ini. Jadi awalnya juga ya itu karena SMK kan harus
harus ada produk yang benar nyata hasil dari siswa. Ya, betul. Nah, ini kami buktikan bahwa kami bisa. Cuma saat ini kami belum ada BP POM dan sedang dalam proses. Untuk rumah produksinya sudah sesuai standar. Sudah standar ya. Sudah standar. Kami pada saat rehab rumah produksinya itu konsultasi dengan Lokapom Banyumas. Kami konsultasi, kemudian dari pihak sana sampai Bapak Kepala Lokapomnya ke sini langsung, sangat mendukung, katanya waduh baru ada nih sekolah yang mau seperti ini. Memang jarang. Ya, cuma sampai saat ini ya faktor kesibukan dan lain sebagainya belum kami tindak lanjuti. Kami baru pada tingkat rumah untuk produksinya sudah sesuai standar, sesuai dengan arahan dari Lokapom. Oke. Jadi untuk rencana kedepannya adalah untuk legalitas BPOM, kemudian yang lainnya ya Bu? Iya. Udah, cuma tinggal itu, dan itu pun sudah 50% jalan, tinggal administrasinya saja. Cuma ya kembali lagi, kita kan di SMK hidup di dua dunia, dunia pendidikan, dunia bisnis. Kalau dua-duanya nggak bisa berjalan maksimal, ya itu ya mudah-mudahan tahun ini bisa target itu tercapai lah. Mudah-mudahan. Itu. Oke. Oh, tadi ada yang belum lengkap. Pesan dan kesannya sebenarnya. Atau suka dukanya itu belum disampaikan. Dukanya apa sih sebenarnya? Apakah keberatan gitu ketika harus membuat ini gitu? Dari pagi sampai sore loh katanya kalau 4 adonan. Gimana tuh? Itu kalau lagi produksi Pak? Atau lagi... Ya lagi produksi dong. Ya terserah, pokoknya semuanya. Produksi atau pemasaran. Kalau lagi produksi memang senang, tapi dukanya itu capek, dah kayak gitu. Mungkin dari saya capek. Tapi kalau misal pemasaran, bagi saya belum ada dukanya, karena saya senang jalan-jalan. Iya, terus juga bisa langsung habis kayak gitu. Biasanya kan satu tim itu 30 ya Bu, 30 bawa nugget, terus itu alhamdulillah saya habis, saya tidak ada dukanya. Tidak ada kendala. Kalau ini kan makanya saya bilang ini tuh jago marketing. Jadi kalau produksi kan gampang, yang susah di marketingnya. Susah marketing. Makanya kalau ditanya susah dukanya pada saat marketing nggak ada bilangnya. Kalau Kamila gimana? Menjual dengan ini juga nggak? Online. Kamu followernya berapa ini Instagram? Baru 600. Oh 600 ya, lumayan lah. Saya aja cuma 700. Kalah sama Aisyah. Ini anak gaul, punya klub motor. Jadi punya klub motor. Ikut klub motor. Oke, Kamila gimana? Dukanya. Ya dukanya kalau pemasaran kadang ditolak karena sekolahan gitu Pak. Nggak boleh masuk gitu. Kadang udah jauh-jauh nggak laku, kadang kayak gitu. Dukanya kayak gitu. Kalau produksi? Nggak ada sih, senang-senang aja. Senang ya di sini ya. Jadi sesuai karakter ya. Beda karakter ya Bu. Masing-masing berbeda lah. Kalau ini nih si Aisyah tuh, berikan contoh deh. Coba kalau kamu mau menjual ke saya gimana cara? Cara menawarkan. Gitu. Cara menawarkan. Ini konsumen nih. Saya konsumen. Kamu bisa berdiri. Ya kan? Boleh berdiri. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMK Negeri 2 Purbalingga ingin menawarkan produk nugget ikan bikinan sendiri tanpa MSG, tanpa pengawet. Udah kayak gitu mungkin. Terus biasanya kalau tanya-tanya mungkin kalau saya mendekati. Oh gitu ya. Oke, harganya berapa Mbak? Satunya 17.500 Pak. 15.000 boleh nggak? Biar pas ya 15.000 ya. Biasanya dari jawaban saya mungkin memang harga dari SMK segitu kayak gitu. Tapi sebenarnya kamu sudah mengambil keuntungan dari. Sudah. Oke, coba silakan. Sudah. Dari 17.500 anak dapat keuntungan. Tapi biasanya kalau misal penjualan, kalau pintar ngomong aja kayak gitu ya biasanya saya jual 18 kayak gitu. Iya. Bisa lebih di atas itu. Bisa. Ini berapa gram sih Bu? 250 ya? Di sini ada neto 250 gram. Oke, kalau ini ya,
Kalau persaingan dengan nugget ikan yang lain gimana? Secara harga kompetitif ya jauh lebih murah ini. Jauh lebih murah? Jauh lebih murah. Okay. Padahal proporsi ikannya banyak ya? Iya, tapi saya kan nggak tahu di sana banyak atau nggak. Cuma intinya kami memberikan harga juga tahu diri lah ya. Di bawahnya harga-harga yang sudah masuk TV. Oke. Ini sudah sekitar 20 menit lebih ya. Mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan Bu dan Aisyah serta Kamila, silakan. Mungkin dari saya ingin melanjutkan usaha nugget sendiri di rumah. Mungkin udah ada dukungan dari Bu Umi. Terima kasih Bu Umi. Semoga saya nantinya bisa menjalankan sendiri dan yang di sini mungkin bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Kamila gimana Mel? Saya sih ini tetap berlanjut sampai ke depannya gitu, lebih baik. Saya juga bisa lah di rumah kayak gitu, berusaha diri sendiri gitu. Kalau kami sih harapan kami dengan adanya kegiatan di rumah produksi ikanku, harapan kami idealnya muncullah juragan-juragan baru dari SMK Negeri 2 Purbalingga. Kalau misalkan belum bisa memproduksi sendiri, jadi reseller, saya dengan tangan terbuka akan menerima. Misalkan nanti pada saat udah lulus, kemudian kok belum ada kegiatan ya, kontak aja Bu, saya mau jadi reseller, silahkan. Itu welcome untuk alumni SMK Negeri 2 Purbalingga. Yang penting namanya kerjasama itu harus saling menguntungkan. Itu harapan saya. Alumni tahun berapapun ya Bu? Atau yang terbaru saja nih? Kalau bisa sih yang terbaru dulu. Yang terbaru saja. Baik. Baik, itu tadi kita sudah berbincang dengan Bu Umi, kemudian Aisyah dan Kamila. Terima kasih Bu Umi, Aisyah dan Kamila. Saya mungkin mengambil sedikit kesimpulan dari perbincangan ini, bahwa bersekolah itu tidak hanya khususnya di SMK tidak hanya mencari ilmu di dalam kelas, tapi juga bagaimana kita bisa berkembang. Salah satunya adalah bagaimana cara kita bisa membentuk diri kita untuk menjadi seorang wirausaha, walaupun dimulai dari yang kecil, karena ya pasti seperti itu gitu loh. Semuanya berawal dari kecil untuk menjadi besar. Baik, terima kasih, itu saja. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This is Magda Class. Let's talk and relax.